Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dari saya channel Kartopati. Pada sore kali ini saya akan berbicara, saya akan mengungkapkan sebuah pengalaman yang menarik sebetulnya untuk kita kaji bersama. Nah, pada suatu saat ketika saya ikut dalam sebuah seminar, itu saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu mentor. Nah, di situ mentor menjelaskan ada sebuah pengalaman yang sangat menarik dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang di benak saya. Beliau bercerita terkait dengan punya teman seorang dosen di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta. Nah, suatu ketika dia bercerita kepada temennya tadi begini, saya punya pengalaman yang menarik, yaitu hidup saya menjadi dosen ini kayaknya selalu kekurangan dan gelisah secara terus-menerus tanpa putus. Nah, kegelisahan itu tidak bisa terbendung. Terus akhirnya si dosen ini konsultasi kepada seorang kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan nak, ada yang bisa dibantu? Oh iya, saya mau cerita tentang kondisi saya ini. Jadi saya seorang dosen. Setelah memperkenalkan diri, beliau bercerita saya seorang dosen. Dan semakin lama kehidupan saya rasakan semakin susah, semakin gundah, semakin resah, tidak ada ketenangan jiwa. Dosen ini perempuan. Kemudian ditanya oleh seorang kiai, sebentar saya tanya, apakah Ananda masih punya orang tua? Beliau jawab, ya, kalau orang tua saya masih punya, tapi tinggal ibu. Oh iya, di mana? Di kampung? Ya, di kampung. Dengan siapa dia di kampung? Maka dijawab, sendirian. Nah, saya hanya menyarankan satu kata, pulang. Si dosen ini kaget, pulang? Kok pulang? Iya, ibumu sendirian dan menantimu di sana. Begitu mendengar penjelasan seperti itu, kaget si dosen ini, kaget. Saya harus pulang. Padahal saya termasuk orang yang sibuk dalam kegiatan belajar mengajar di perkuliahan. Tetapi karena ini pesan daripada sang kiai ini masuk di dalam hati, maka serta-merta dia mengambil keputusan pamit dengan institusinya, akhirnya pulang. Ya, akhirnya pulang. Setelah pulang, kemudian sampai di rumah, ketemu dengan ibunya sangat senang sekali. Masya Allah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Cerita. Tiap hari bercerita tentang keluh kesahnya, kesenangannya, kemudian masa mudanya. Ibu ini selalu cerita dengan sangat bangga sekali, dengan sangat senang sekali. Nah, si dosen ini terus bercanda ria dengan ibunya, karena memang sendirian di rumah. Terus bercanda ria dengan ibunya. Nah, karena terlalu banyak nganggurnya di rumah, maka dia mencari kesibukan. Kesibukan apa yang bisa saya lakukan, nah, gitu. Terus akhirnya dia melirik di sudut kamar itu ada mesin jahit. Nah, mesin jahit kebetulan sudah usang, tapi oleh beliau dibersihkan, kemudian dikasih oli, kemudian diperbaikilah sebisanya. Tapi alhamdulillah bisa baik. Nah, dalam kondisi seperti itu, daripada saya nganggur sambil nemeni ibu, sambil menemani masak ke ladang dan lain sebagainya, dia mulai menjahit. Jahit apa? Jahit sebisanya. Nah, kebetulan dia punya bakat sebetulnya jahit. Dari ibunya itu sudah lama memang tidak pernah dia melakukan kembali. Nah, singkat cerita, belilah kain. Si dosen ini beli kain, kemudian dia jahit pelan-pelan sambil bercanda ria dengan ibunya, maka
si dosen tadi kemudian menjahit apa yang namanya kerudung. Ya, sederhana, kerudung atau jilbab. Kemudian setelah dijahit dengan santainya, dengan sabarnya, dengan rapinya, kemudian jadi. Beli kain lagi, dijahit dengan kesabaran, akhirnya jadi. 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak. Nah, suatu ketika temannya dosen itu ya, ada yang dari dosen, ada yang dari instansi lain, kebetulan ini dari dinas koperasi, itu berkesempatan dolan, kangenan karena temannya dolan ke rumahnya si dosen yang menemani ibunya tadi. Sampai di situ ngobrol sambil makan, akhirnya melihat, loh ini kok ada jilbab bagus-bagus, ini siapa yang membuat? Kan gitu. Ya saya dengan ibu, kan gitu. Saya dengan ibu mencoba membuat ini. Loh, ini tidak main-main. Garapan kamu ini rapi, garapan kamu ini bagus. Bagaimana kalau besok kamu saya promosikan? Kebetulan saya di dinas koperasi ini ada kegiatan pameran. Ada kegiatan pameran di Malaysia. Ya. Nah, dengan senang hati si dosen ini mengiyakan. Oh ya, kalau begitu enggak apa-apa, enggak masalah. Kan gitu. Akhirnya barang-barangnya dibawa untuk dipamerkan di dalam pameran di Malaysia. Nah, ada terjadi keajaiban yang di luar dugaan. Apa itu? Bahwa produk yang dibuat oleh si dosen ini itu banyak sekali pengunjungnya, bahkan ada seorang kementerian yang pesan banyak kepada si dosen ini. Ya, akhirnya kemudian setelah mendapat order yang lumayan, lama-kelamaan dia merekrut 1, 2 orang sampai berpuluh-puluh orang. Jadilah ini menjadi pengusaha jilbab yang sangat sukses. Karena apa? Ibu yang sendirian di rumah ingin sekali ditemani oleh anaknya. Ketika dia sendirian, itu tidak ada tidak ada untuk curhat. Lah ketika si dosen ini pulang, maka setiap hari bercandaria, setiap hari ibu dalam kondisi seperti itu, dalam sholatnya selalu berdoa, ya Allah, anak saya nganggur, tolong kasih pekerjaan ya Allah, tolong ya Allah, engkau jadikan anak saya ini menjadi pengusaha. Akhirnya turun rahmat Allah, yang Allah mengijabah doa ibunya, akhirnya menjadi pengusaha jilbab yang sukses. Itulah salah satu cerita yang bisa saya sampaikan pada sore kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.